Shalom Bapak Ibu puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu di mana kita hari ini dapat kembali bertemu. Semua dalam keadaan sehat, amin. Puji Tuhan, saat ini mari kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah kita. Masih stay at home ya, kita masih tetap di rumah di masa pandemi ini, tapi kita akan terus tetap bersemangat dan kita akan bersama-sama satukan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin kembali merenungkan firman Tuhan, lingkupi dan berkati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat merenungkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Yang akan hamba yang menyampaikan dan juga kami semua yang mendengar, melihat itu lebih Tuhan berkati sehingga kami dikuatkan, dibangun iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali beribadah dan Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk kita boleh mengikut dan melayani Dia. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yang kita akan ambil judul pada hari ini bagaimana tentang lemah lembut bisakah, ya. Jadi lemah lembut bisakah, gitu ya. Jadi mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan judul lemah lembut bisakah. Dan terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 hingga sampai yang ke-11. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita akan bersama-sama membuka kitab kita dan saya akan membacakan bagi kita semua. Kejadian pasal yang ke-13 ayat ke-8 hingga sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ya, sampai di sini sudah kasih Tuhan. Di sini kita bisa melihat bersama-sama ketika kita membaca Kejadian pasal 8 ayat ke-11 ini, menyampaikan kepada kita bagaimana hal yang indah yang Tuhan nyatakan untuk kita akan renungkan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan menyampaikan bagaimana dengan judul lemah lembut bisakah? Bisa nggak saudara ketika kita harus lemah lembut? Bisakah Bapak Ibu Saudara dan saya mengerjakan kelemah lembutan yang Tuhan terus inginkan itu di dalam hati kita? Oh, harus bisa. Bukan tidak, tetapi kita pasti bisa asal kita mau. Betul saudara, mau. Asal ada keinginan, kita pasti bisa untuk lemah lembut. Asal ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan dan mau untuk kita kerjakan, pasti kita bisa kerjakan itu. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan dan tidak ada yang gak bisa untuk kita kerjakan saat kita punya kemauan dan kita punya kemampuan untuk kita mengerjakan hal itu. Sehingga saya optimis ketika kita bersama-sama mengerjakan dan kita belajar firman Tuhan, kita tahu, saya yakin kita pasti bisa asal kita mau. Nah, pagi hari ini mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita demikian saudara, bahwa di saat itu Abraham bersama dengan istrinya Sarah pergi ke satu tempat dari banyak dan mereka menetap di satu tempat. Dan ketika Abraham dan Lot ini sama-sama seorang yang kaya, seorang pengusaha yang katakan mempunyai harta benda banyak,
mempunyai ternak, mempunyai gembala-gembala ternaknya sangat, tetapi negeri itu cukup sempit. Di dalam ayat sebelumnya disampaikan demikian, sehingga muncul konflik, sehingga muncul masalah. Bagaimana gembala Abraham dan gembala Lot ini seringkali bertengkar, memperebutkan tempat di mana mereka menggembalakan kambing domba tuannya. Mereka tidak pandang tuannya itu saudara atau tidak, tetapi yang mereka tahu, mereka harus bekerja, mereka harus mendapatkan tempat, dan itu ada hasil bagi mereka tanpa pandang siapa pemiliknya. Tentunya ini menjadi satu bagian yang katakan memilukan. Ini menjadi satu bagian kesedihan bagi Abraham ketika melihat hal itu. Sehingga ketika kita di sini, Abraham memanggil Lot ke sini. Pilihlah di mana kau mau tinggal. Kalau engkau ke kanan, aku di kiri. Kalau engkau memilih yang di kiri, aku yang berada di kanan, sebelah kanan. Ketika engkau memilih utara, aku yang selatan. Demikian seterusnya. Sehingga Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat terlebih dahulu. Seharusnya mungkin tidak. Biasanya yang tua dulu, tetapi ini yang tua memberikan kesempatan kepada yang muda untuk memilih. Saudara, di sini kita akan lihat bagaimana hati yang dimiliki Abraham ketika memutuskan satu perkara, ketika memutuskan satu masalah, ketika mengambil solusi dari masalah yang dihadapinya. Di sini kita melihat bagaimana sikap hati kelemah lembutan yang dimiliki Abraham, yang dia miliki, yang dia kerjakan untuk kebaikan bersama di dalam kehidupan bersama dengan keponakannya Lot. Saudara, di sini kita lihat, kita akan belajar ada 3 sikap kelemah lembutan yang dimiliki oleh Abraham. Yang pertama adalah sikap mau mengalah. Ya, sikap mau mengalah bukan berarti Abraham kalah, tidak. Bukan berarti Abraham tidak berani, tidak. Tetapi mengalah berarti sebenarnya Abraham bisa saja menang, mempunyai otoritas, mempunyai kemampuan, dan juga katakan dia mempunyai satu kapasitas untuk kerjakan ini, itu, dan sebagainya, dan tanpa harus kompromi dengan Lot. Tetapi kita lihat bagaimana Abraham mempunyai sikap mau mengalah, walaupun itu kepada orang yang lebih muda darinya. Dikatakan di sini firman Tuhan berkata, ayat ke-10 dikatakan demikian, ayat ke-8 dikatakan demikian, maka berkatalah Abraham pada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, jadi kita melihat bagaimana sikap hati yang dimiliki Abraham. Dia mau mengalah, ya, mau mengalah. Apa yang mau dibutuhkan, apa yang dia mau berikan dulu, silakan pilih. Saya sisanya nggak apa-apa. Menurut pandanganmu itu terbaik, ambil. Kalau menurut pandanganmu itu nggak baik, berarti itu saya nggak apa-apa. Dan ini menjadi satu perenungan kita. Yang pertama, bagaimana sikap mengalah ini dibutuhkan dalam kelemah lembutan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ingin mempunyai kelemah lembutan, miliki yang pertama adalah sikap mau mengalah kepada orang lain, sikap mau memberi kesempatan kepada orang lain, bahkan bukan untuk menang sendiri, bukan untuk kepuasan sendiri, tidak, tetapi bukan keegoisan, tidak, tetapi bahwa mengalah, memberikan kesempatan pada orang lain untuk memilih. Walaupun mungkin itu tidak mudah dan tidak gampang, tetapi yakinlah bahwa ketika kita mempunyai kelemah lembutan, kita ingin mempunyai kelemah lembutan yang seperti Allah inginkan, kuncinya yang pertama adalah mau mengalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, kita renungkan bahwa Abraham ini tidak ambisius. Orang yang tidak ambisius, bahasa Jawanya kemaruk, saudara, serakah. Dia bukan seorang yang ambisius, sangat berambisi untuk menguasai apapun yang dia miliki. Pokoknya harus paling banyak, yang paling banyak, yang paling dan paling sebagainya. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih, menunjukkan bagaimana Abraham ini memiliki hati yang tidak ambisius, tidak ingin sesuatu katakan lebih dari yang lain, bahkan lebih banyak, dan bahkan hal-hal yang katakan supaya orang lain lihat bahwa dia hebat, luar biasa. Tidak. Abraham
dengan sikap yang ditunjukkan ketika memberi kesempatan kepada Lot di situ. Ini menunjukkan bagaimana sikap hati daripada Abraham ini menunjukkan satu kelemah lembutan yang dimilikinya. Saudara, bagian kedua ini mari kita akan renungkan di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mau banyak? Siapa yang tidak mau baik, bagus, excellent, atau mungkin sesuatu hal yang katakan luar biasa kita miliki? Tidak ada satu manusia pun yang katakan nggak mau itu. Semuanya pengen lebih, semuanya pengen hebat, semuanya pengen mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan sesuatu hal yang katakan itu merupakan yang katakan dicari-cari dan dicari-cari, diperebutkan banyak orang. Tetapi ketika kita belajar tentang kelemah lembutan, tidak demikian, saudara. Berbeda dengan apa yang dunia ini kerjakan, berbeda dengan apa yang dunia ini lakukan, orang-orang ini lakukan, karena kita tahu firman Allah itu sangat berbanding terbalik dengan dunia. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Tentunya Tuhan juga ingin supaya kita menadani sikap Abraham ini, yaitu tidak ambisius, tidak mau, tidak ingin lebih dan lebih, tetapi apa adanya. Sehingga kita masuk yang ketiga, yaitu Abraham juga mempunyai sikap yang legowo. Apa? Legowo, sudah dari kata lego. Lego berarti ya lega saja Indonesianya. Dan katakan terima, ya, rela hati dengan sukacita mengerjakan. Kita melihat ayat ke selanjutnya dikatakan kepada kita demikian. Ayat ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan lihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu lalu berangkat ke timur dan mereka berpisah. Saudara, yang dilakukan Lot, dia lihat sesuatu yang baik pada saat itu, yang hebat pada waktu itu, dan kata, wah ini kesempatan. Karena apa? Pamanku Abraham memberi kesempatan untuk aku memilih. Aku pilih yang baik. Betul, saudara. Saat itu daerah yang dipilih oleh Lot adalah tanah yang paling baik, yang baik sekali. Ada lembah Yordan, ada tempat yang katakan cukup untuk kebutuhan hidup, makan, dan juga untuk ternak dan kambing dombanya. Dan itu secara manusia itu sangat baik, tempat yang sip, saudara. Tetapi kita bisa melihat di sini ketika begitu, apa gimana? Legowo. Ya udah, itu pilihan. Itu menjadi sesuatu hal yang kau pilih di dalam hidup. Kau yang pilih itu dalam kau pilih itu. Dan seperti yang dilakukan Abraham, memberi kesempatan lebih dahulu, mengalah dan tidak ambisius, dia terima. Kalau Lot memilih ke kanan, dia pun memilih ke kiri. Kalau Lot memilih tempat yang dia katakan paling baik menurut pandangannya, Abraham memilih yang mengerjakan yang baik. Sisanya nggak kokoh. Tetapi kita bisa melihat ayat selanjutnya. Di situ Tuhan mencurahkan berkat luar biasa. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ada 3 sikap kelemah lembutan yang dimiliki oleh Abraham. Sikap mau mengalah, tidak ambisius dan rela hati atau sukacita, rela legowo atau rela hati dengan sukacita, melakukan sesuatu dengan sukacita. Luar biasa, saudara, bahwa ini yang perlu kita juga miliki di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita legowo? Sudahkah kita rela hati ketika melakukan sesuatu? Apakah dengan sungut-sungut? Apakah dengan grundel? Apakah dengan mikirin ini sebagainya? Kita kerjakan ini, banyak perhitungan dengan Tuhan. Kerjakan ini, kerjakan itu, lakukan itu. Tuhan, saya kan nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa dan sebagainya. Padahal kita pasti bisa. Kalau saya kerjakan ini, apa untungnya? Mungkin berkata demikian. Kalau juga ini, apakah saya dapat lebih berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat ketika saya kerjakan ini? Mungkin kita berpikir demikian. Tetapi hari ini kita belajar kelemah lembutan yang Allah inginkan adalah bagaimana kita kerjakan sesuatu, dapatkan sesuatu itu dengan legowo.
Rela hati kita terima dengan sukacita karena kita tahu bahwa semua itu yang terbaik untuk kita yang Tuhan beri. Sama seperti Abraham ketika menyuruh Allah memilih, pilihlah anak. Tetapi kita lihat bagaimana ketika Abraham mendapatkan itu, dia pun tidak bersungut-sungut, dia pun tidak gundah atau sedih, tapi dengan sukacita terima itu. Saudara, saat ini kita ada di dalam masa yang dikatakan suka. Saat ini kita ada di masa di mana bangsa kita mengalami pandemi, wabah COVID-19 yang terjadi di dalam bangsa kita. Sesuatu hal yang katakan seharusnya kita dapatkan ini, tapi kita ternyata nggak dapatkan. Seharusnya kita memiliki ini, kita nggak memiliki. Kenapa? Apakah kita mau marah sama Tuhan? Tidak. Masih ada jalan keluar terbaik bagi kita. Masih ketika keran kiri kita ditutup, keran kanan itu dibuka oleh Tuhan. Amin, saudara. Ketika satu tempat itu tidak lagi menghasilkan berkat bagi kita, ada tempat lain yang dibuka Tuhan, dan itu mungkin lebih daripada satu tempat itu. Jadi jangan putus asa, jangan takutkan akan hidupmu, jangan khawatirkan akan hidup kita. Apapun yang menjadi bagian kita, kerjakan sungguh-sungguh dengan tulus hati, legowo, penuh dengan sikap hati yang benar di hadapan Allah. Maka saudara yakinlah bahwa hidup yang kita miliki Tuhan berkarya di dalamnya. Tidak ada satu detik pun Tuhan tidak melihat kita. Sesuatu yang kita lakukan, yang kita alami, Tuhan tahu. Jadi kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita semua, dan yakinlah bahwa ketika kita bekerjakan ini pasti bisa. Lemah lembut bisakah? Sangat bisa. Lemah lembut Pak, bisa nggak? Bisa, saudara. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa bagi nama Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kita tahu hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Allah. Dan Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Dan kita tahu bahwa kita menjadi miliknya untuk kemuliaan bagi nama. Sehingga mari bersama-sama kita terus kerjakan firman Tuhan ini. Pada hari ini kita belajar bagaimana kelemah lembutan, sikap mengalah, tidak ambisius, dan legowo, melakukan sesuatu dengan rela hati. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan kita percaya Tuhan Allah yang Immanuel selalu beserta dengan kita sekarang sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami, dan kami persembahkan kepadamu. Menjadi satu bagian yang indah Tuhan, saat ini kami belajar kembali firman-Mu. Kami dikuatkan, kami dibangun, kami terus Tuhan dimampukan. Karena tidak ada yang sukar di mata Tuhan, tidak ada yang susah di mata-Mu Tuhan untuk kami dapat kerjakan. Ketika Engkau memberikan perintah, ketika Engkau memberikan arahan, ketika Engkau menuntun kami tahu Tuhan, Engkau tahu kemampuan kami, Engkau tahu Tuhan kapasitas kami. Dan di situ Tuhan, Engkau menuntun kami mencapai seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, saat ini kami datang kepada mohon anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan, kelemah lembutan yang harus kami miliki, yang harus kami kerjakan, untuk kami siap untuk mengalah, untuk kami tidak ambisius, dan dengan legowo mendapatkan melakukan apapun dengan sukacita, sehingga menjadi pribadi menyenangkan hati-Mu, taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya hari ini. Kami siap Tuhan untuk terus dikuatkan, dibangun, untuk kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon pimpinan anugerah Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebagai si Tuhan, dimanapun saudara berada, saat ini kita tetap ibadah di rumah. Kita tahu Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua, dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.